Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang zakat mal yang sejak dulu, sejak masa klasik pada masa Rasulullah itu sudah ada, yaitu ada dalam Al-Quran maupun Sunnah. Dalam zakat mal itu yang disepakati oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih itu ada 5 kategori. Yang pertama adalah zakat emas, perak atau an-naqdain. Yang kemudian yang kedua zakat perdagangan, ketiga zakat pertanian, keempat zakat binatang ternak, dan yang terakhir zakat rikas atau barang terpendam di muka bumi. Kenapa pada masa klasik itu ya hanya terdiri dari 5 hal ini? Karena memang harta pada masa itu hanya terpaku pada 5 hal ini, termasuk kalau namanya mata pencaharian ya meliputi pertanian, perdagangan, dan peternakan. Sementara hal-hal lain, pendapatan yang lain di luar itu belum diketemukan atau belum ada pada masa itu. Kita mulai dari zakat emas dan perak atau an-naqdain. An-naqdain, emas dan perak pada masa klasik itu selain sebagai perhiasan, juga sebagai penyimpanan harta, juga sebagai alat tukar. Karena itu para ulama mengkiaskan dengan emas dan perak ini adalah uang, baik itu uang logam, uang emas perak maupun uang kertas. Dan sekarang pun juga uang elektronik juga masuk di sini. Artinya harta-harta kita yang berupa emas, perak, dan uang yang disimpan lebih dari 1 tahun, baik menyimpannya di lemari rumah, di bank atau di gudang atau yang lainnya, maka itu adalah menjadi objek zakat naqdain. Di sini bukan harta yang diinvestasikan, tapi yang disimpan. Tidak melihat wujud berupa apa, tapi yang dilihat adalah simpan. Misalnya emas. Emas itu kan banyak yang berupa perhiasan. Nah, sekarang pertanyaan, emas yang berwujudnya perhiasan itu wajib dizakati atau tidak? Kita lihat dari fungsinya. Emas itu dipakai atau tidak? Kalau dipakai perhiasan oleh perempuan dalam kondisi yang wajar, itu ulama beda pendapat. Yang pertama itu tetap dizakati, dan yang kedua adalah tidak wajib dizakati karena itu adalah kebutuhan perempuan. Perempuan itu butuh perhiasan sebagaimana laki-laki butuh makan dan lain sebagainya itu. Jadi itu kebutuhan primer menurut ulama ketika dalam kondisi wajar. Jadi dikeluarkan dari objek wajib zakat. Yang dimasukkan adalah emas perak yang disimpan. Walaupun wujudnya perhiasan, kalau misalnya sekarang itu ada petani ketika panen ingin menyimpan hartanya dibelikan kalung atau gelang emas, disimpan di lemari. Nanti kalau butuh dijual. Itu termasuk objek zakat emas perak ini. Sementara kalau itu menjadi perhiasan maka tidak wajib dizakati. Nah, emas dan perak ini wajib dizakati ketika memenuhi syarat wajib zakat, yaitu yang pertama haul, yaitu artinya disimpannya sudah mencapai 1 tahun, punya rekening tabungan nilainya 100 juta, sudah mencapai 1 tahun hijriah maka wajib dizakati. Atau ya ketiganya ini jadikan satu menghitungnya nanti. Jadi yang pertama adalah haul 1 tahun, yang kemudian yang kedua adalah mencapai nisab. Zakat harta kita ini emas, perak, uang itu jadikan satu, di akhir tahun kita hitung mencapai nisab maka wajib dizakati. Lah nisabnya itu berapa? Para ulama
sebetulnya ada banyak pandangan, ada banyak perbedaan tentang nisab emas dan perak ini. Tapi yang umum dipakai adalah bahwa kalau emas itu 20 dinar. 20 dinar. 1 dinar itu adalah kalau dikonversi menjadi gram adalah 4 gram seperempat. Sehingga kalau digramkan 20 dinar itu adalah 85 gram emas. Ini konversi sederhana. Kalau mau melihat secara detail pendapat fikih itu bisa dilihat di kitab fikih. Jadi 85 gram emas. Kalau seseorang hartanya yang disimpan, ya di total hitung emas yang disimpan, perhiasannya sudah mencapai 1 tahun, kemudian uang yang berupa uang yang di tabungan juga sudah mencapai tahun, totalnya melebihi nilai dari 85 gram emas. Anggaplah misalnya sederhana, sekarang ini 1 gram emas itu nilainya ya anggaplah 1 juta, maka total 85 juta. Total harta kekayaan yang simpanannya itu mencapai 85 gram emas atau 85 juta, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, di akhir tahun itu menghitungnya tidak melihat secara rinci, oh harta ini belum mencapai haul, misalnya belum mencapai haul dan ini tuh tidak usah terlalu rinci, tapi yang penting di akhir tahun totalnya ada mencapai nisab. Gitu. Walau di awal tahun mencapai, kita melihat perhitungan awal tahun mencapai nisab, kemudian di akhir tahun juga mencapai nisab. Kalaupun di pertengahan itu ada kurang lebihnya itu, ya itu tidak dihitung. Kemudian kalau sudah mencapai nisab, maka kita wajib membayar zakatnya, yaitu senilai persentase 2,5%. 2,5% dari total kekayaan, bukan 2,5% dari nisab. Ini yang sering teman-teman mahasiswa atau ini dalam menghitung itu, nisab itu adalah hanya batas minimal harta wajib zakat, tidak mempengaruhi penghitungan, tapi itu hanya untuk menentukan apakah harta itu mencapai nisab berarti wajib dibayar zakatnya, atau belum mencapai nisab belum wajib dibayar zakatnya. Jadi itu hitungan sederhana ya tentang zakat emas dan perak. Mudah-mudahan sedikit dari saya ini bisa menjadi gambaran pada kita tentang zakat naqdain emas dan perak. Walaupun judulnya emas perak, tapi sebetulnya sekarang ini adalah zakat keuangan atau harta kita lah yang kita simpan dalam wujud benda berharga, baik emas, perak maupun harta berharga yang lain yang kita simpan dalam rangka untuk menjaga itu disimpan, bukan untuk investasi atau diproduksikan ini. Jadi ini yang harus sering kita kadang-kadang harus jeli ya. Nah, investasi dalam syariah itu artinya diproduktifkan ya. Harta yang diproduktifkan tidak masuk dalam harta ini. Ini fokus harta simpanan. Jadi emas yang disimpan, uang yang disimpan. Sementara kalau punya uang, kemudian jadi modal, dibikin usaha, dibikin misalnya modal kerjasama dengan orang lain atau dibikin usaha sendiri, maka tidak masuk objek zakat ini. Tapi nanti yang dizakati adalah yang hasil usahanya seperti apa. Nanti dihitung penghasilannya berapa dari usaha itu, nanti ada penghitungan zakat tersendiri. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.